Saatnya rakyat bergerak, jadi juru selamat. Mungkin kita tahu bahwa sekarang negara ini berada di ambang kehancuran. Biasanya bahaya ini baru disadari ketika keadaan sudah semakin terlambat. Dan sebuah negara sekuat apapun, ini pasti akan hancur juga jika masyarakat tidak peduli lagi dengan masa depan bangsanya. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, pasca pencoblosan, banyak sekali hal yang terjadi. Ya, kita lihat, rusaknya demokrasi langsung disertai oleh pembagian atau bagi-bagi kuasa di antara para penguasa. Kita lihat, politisasi bansos berakibat banyak terhadap perekonomian kita. Dari mulai harga beras yang luar biasa, juga langsung disusul oleh harga-harga bahan baku yang lain. Bahan kebutuhan pokok semuanya sulit dicari dan harganya melambung tinggi. Nah, saya jadi teringat satu cerita di salah satu negara di Amerika Latin, Venezuela. Mungkin kita tahu bahwa sekarang negara ini berada di ambang kehancuran. Nah, kalau kita lihat di sana, pemerintah di sana ini ya sama sebenarnya seperti kebanyakan pemerintahan yang lain, bahwa mereka membuat program-program yang dalam tanda kutip ya berniat untuk menyogok rakyatnya sendiri. Program-program ini kelihatannya sangat bagus, sangat baik, dan sangat pro rakyat, sangat populis. Tapi sebenarnya ada bahaya besar di sana. Dan celakanya, biasanya bahaya ini baru disadari ketika keadaan sudah semakin terlambat. Nah, banyak sekali pemerintah ya, dan terutama yang terjadi di sana, ini di Venezuela, ini membuat program-program yang intinya hanya menyuapi rakyatnya saja, tidak memberdayakan, tidak membangun kerjasama, apalagi menghasilkan income buat negara, baik berupa barang ataupun jasa. Nah, masyarakat di sana ini hanya disuapi program-program yang sebenarnya ini dihasilkan dari penjualan sumber daya alam, dari hutang-hutang luar negeri. Dan ketika masalah terjadi, maka mereka baru menyadari bahwa tidak ada apa-apa lagi yang mereka miliki. Ketika terjadi kesulitan pangan misalnya, ketika sulitnya bahan-bahan baku, pertanian maupun misalnya beras seperti di kita yang sekarang kita alami ini. Nah, di sana pemerintahnya bukan membangun kemandirian dari para petani untuk bisa meningkatkan produksi, tapi mereka sibuk mencari import-import dari luar negeri. Para pejabatnya sibuk berebutan tentang kuota import siapa yang paling besar. Dan inilah yang terjadi. Nah, masyarakat yang dalam kondisi seperti ini, yang biasa disuapi oleh pemerintahnya, ini biasanya akan tidak peduli dengan apa yang terjadi di pemerintahan. Sehingga pemerintahan, parlemen ini bisa dengan leluasa melakukan atau menyalahgunakan kekuasaannya. Korupsi merajalela di mana-mana. Dan masyarakatnya tidak peduli, ya karena mereka merasa kenyang sudah disuapi. Nah, ketika akhirnya mereka sadar bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah, yang tidak pro rakyat dan berbahaya, keadaan sudah semakin terlambat. Mereka baru menyadari ketika mereka sudah tidak lagi memiliki sumber daya alam. Mereka baru menyadari ketika hutang sudah menggunung tinggi. Nah, jika misalnya ini terjadi pada negara kita, tentunya ini akan sangat berbahaya. Tapi melihat kondisi yang terjadi, kita bisa lihat gejalanya sudah semakin sama mengarah ke sana. Kita lihat masyarakat seolah saat ini begitu happy ya dengan program-program yang dalam tanda kutip kelihatannya akan membuat mereka sejahtera. Politisasi bansos, lalu program makan siang gratis dan lain sebagainya, yang sampai sekarang pun kita nggak tahu bagaimana detail programnya. Ini seolah akan menjadi jalan bagi masyarakat untuk hidup sejahtera. Padahal kalau lihat apa yang terjadi di Venezuela, ini kan malah sebaliknya. Jikapun pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, maka sejatinya ini hanyalah lapangan pekerjaan semu belaka. Karena sejatinya yang nanti akan mendapatkan pekerjaan ini hanyalah kroni-kroni mereka saja.
Lowongan pekerjaan ini akan diisi oleh kerabat, anak, saudara, keponakan, dan siapapun yang berhubungan dengan orang dalam. Pejabat-pejabat ini akan semakin gila. Gaji mereka begitu tinggi, tapi mereka tidak pernah puas. Bahkan mereka rela memeras untuk bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, kebanyakan dari kita, dan ini juga terjadi di banyak negara, ini punya cita-cita menjadi pegawai pemerintah, menjadi ASN, menjadi pegawai negeri, menjadi PSN. Yang tanpa kita sadari, sebenarnya ASN dan PSN ini, pegawai pemerintah ini sebenarnya adalah beban buat negara. Karena mereka tidak punya nilai tambah apapun terhadap perekonomian negara. Mereka tidak menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, semakin banyaknya PSN atau pegawai pemerintah yang direkrut, diserap oleh negara, maka artinya semakin banyak beban yang harus ditanggung oleh negara. Jadi, negara yang sehat sebenarnya adalah negara yang banyak dari warganya ini bekerja di sektor swasta. Karena sektor swasta lah yang akan menghasilkan income buat negara kita. Yang menghasilkan barang, jasa, dan juga pajak. Kita lihat sekarang kan pajak semakin tinggi. Pajak hiburan 40-75%. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya orang-orang yang bergerak di bidang dunia hiburan ini bisa mendapatkan untung dengan pajak segitu tinggi. Nah, inilah yang menjadi ancaman buat kita semua. Karena begini, sekuat apapun sebuah negara, maka negara ini akan hancur jika parlemennya mudah dibeli. Jika anggota parlemennya lebih cinta kepada partainya daripada rakyatnya sendiri. Sekuat apapun negara, ini pasti akan hancur jika aparat kepolisian, tentara, dan yang seharusnya menjaga negara kita ini bisa dibeli juga. Bisa diberlakukan sebagai alat dari penguasa, bukan untuk menjaga rakyatnya. Dan sebuah negara sekuat apapun, ini pasti akan hancur juga jika masyarakat tidak peduli lagi dengan masa depan bangsanya. Jika masyarakat tidak bisa menghasilkan anak-anak muda, generasi muda yang berpandangan lurus ke depan untuk melihat masa depan mereka. Korupsi ini biasanya terjadi oleh orang-orang yang memegang jabatan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, korupsi ini biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah kaya raya, yang sudah punya segalanya. Nah, maka dari itu, kita tidak bisa mempasrahkan pemberantasan korupsi ini kepada pemerintah saja. Harus dikembalikan kepada lembaga independen yang memang punya kekuatan dan punya legalitas yang sangat kuat untuk bisa menjadi lembaga yang akan melindungi bangsa kita dari korupsi. Di samping itu, masyarakat juga harus ditingkatkan awareness-nya. Masyarakat harus punya power juga, harus kompak. Bukan hanya cuma melaporkan saja, tapi masyarakat harus punya kuasa, punya intensi, dan punya kemauan untuk bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Harus ada tekanan moral dari masyarakat, khususnya terhadap korupsi-korupsi seperti ini. Karena masa depan kita bukan ada di tangan para penguasa. Seperti yang sering dikatakan oleh banyak orang, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Maka saat inilah rakyat yang harus bertindak sebagai juru selamat. Pak Jokowi, jangan bermain api, nanti terbakar hebat.